Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim A SMA Negeri 79 Jakarta akan memaparkan rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Selanjutnya untuk usulan pertama akan disampaikan oleh rekan sebelah saya pembicara pertama. Kepada pembicara pertama dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Alessandro Pradinga Muksis sebagai bicara pertama. Dilansir dari laman Museum Sumpah Pemuda, Gedung Sumpah Pemuda diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1973 dan kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1974. Sebelumnya pada tahun 1972, gedung ini telah dijadikan sebagai cagar budaya dan pada tanggal 7 Februari 1983, gedung tersebut resmi beralih nama menjadi Museum Sumpah Pemuda. Museum ini berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106 dan menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa penting dalam sejarah di Indonesia. Di gedung ini, Sumpah Pemuda disusun melalui musyawarah para pemuda Indonesia, sebuah peristiwa yang secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Efek dari musyawarah ini bahkan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, minat masyarakat terutama generasi muda terhadap sejarah Sumpah Pemuda cenderung menurun. Hal ini menjadi perhatian penting bagi kita semua karena sejarah merupakan bagian penting dari identitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, kami akan memberikan beberapa rekomendasi untuk menarik kembali masyarakat kekinian terhadap sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Rekomendasi yang pertama dari kami adalah hal promosi. Kami menyarankan agar Museum Sumpah Pemuda menjalin hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh edukasi yang memiliki pengaruh di kalangan anak muda. Tokoh-tokoh ini bisa menjadi jembatan dalam memperkenalkan nilai-nilai penting dari peristiwa Sumpah Pemuda kepada generasi sekarang. Selain itu, museum juga bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menciptakan konten yang mengikuti tren kekinian. Misalnya, membuat video singkat yang mengedukasi, yang menghibur, dan relevan bagi penonton muda. Dengan cara ini, sejarah tidak hanya disampaikan melalui buku atau pelajaran sekolah, tetapi juga hadir di tengah kehidupan sehari-hari mereka melalui konten-konten yang menarik. Kami yakin dengan pendekatan promosi yang lebih modern dan mengikuti tren, minat masyarakat terhadap sejarah peristiwa Sumpah Pemuda dan Museum Sumpah Pemuda dapat kembali ditingkatkan. Selanjutnya adalah usulan dari pembicara kedua. Perkenalkan, saya Abigail Ramadina Said, selaku pembicara kedua. Sebagai bagian dari upaya untuk menarik kembali minat masyarakat kekinian terhadap Museum Sumpah Pemuda, selain dengan cara promosi, kami juga mengusulkan beberapa inovasi yang terinspirasi dari konsep-konsep kreatif populer saat ini. Pertama adalah penggunaan robot asisten sebagai pemandu tur. Dengan adanya robot asisten ini, materi tentang sejarah Sumpah Pemuda dapat dijelaskan dengan lebih efektif karena robot asisten menggunakan data yang sudah dikumpulkan dan dipilah dari berbagai sumber oleh ahli sejarah, sehingga informasi yang diberikan oleh robot asisten lebih akurat. Selain kalkulasi informasi yang diberikan, hadirnya robot asisten menambah daya tarik masyarakat. Dengan adanya robot asisten ini, diharapkan akan ada lebih banyak yang tertarik untuk mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Selanjutnya, terinspirasi dari konsep Pandora Experience, sebuah wahana escape room yang menawarkan pengalaman imersif melalui petualangan interaktif. Kami mengusulkan agar Museum Sumpah Pemuda mengembangkan pengalaman serupa, di mana pengunjung dapat terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa sejarah melalui simulasi interaktif. Misalnya, pengunjung bisa mencari teks Sumpah Pemuda yang hilang, mencari notat yang hilang pada lagu Indonesia Raya, atau dengan skenario-skenario yang menarik namun masih sesuai dengan sejarah peristiwa Sumpah Pemuda dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dengan konsep escape room ini, sejarah tidak hanya akan dipelajari, tapi juga dialami secara tidak langsung sehingga menjadi lebih berkesan dan mendalam bagi pengunjung. Kedua, kami mengusulkan penyelenggaraan pentas seni berupa seni drama dengan konsep berkesetiap setelah terpilih. Melalui pentas seni ini, drama tentang Sumpah Pemuda akan dipentaskan dalam bentuk yang menarik dan menghibur, namun tetap syarat dengan nilai-nilai sejarah. Tur ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan sejarah kepada generasi muda, dengan harapan mereka dapat merasakan dan memahami pentingnya peristiwa tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda bisa disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan menarik di siswa-siswa sekolah. Nah, lalu, kami juga merekomendasikan pentas seni drama bulanan di Museum Sumpah Pemuda. Pentas ini akan menampilkan drama yang menceritakan kisah-kisah heroik para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk kisah di balik peristiwa Sumpah Pemuda. Dengan jadwal yang rutin setiap bulan, seni ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai platform edukasi yang menarik bagi masyarakat luas. Dengan menggabungkan konsep-konsep kreatif ini, kami percaya bahwa Museum Sumpah Pemuda akan menjadi lebih menarik bagi generasi muda dan masyarakat kekinian, sekaligus tetap menjaga relevansi sejarah yang menjadi fondasi dari identitas bangsa kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga.
Baik, perkenalkan nama saya Usi Mulfika selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan argumentasi dari rekan saya pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Museum Sumpah Pemuda merupakan saksi bisu dari salah satu peristiwa penting dalam sejarah berdiri di Indonesia. Di gedung ini, Sumpah Pemuda disusun melalui musyawarah para pemuda yang datang dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sebuah peristiwa yang secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat terutama generasi muda, terhadap sejarah Sumpah Pemuda cenderung menurun. Hal ini turut memprihatinkan dan diperlukan suatu inovasi yang dapat mengembangkan Museum Sumpah Pemuda agar nantinya dapat diterima oleh masyarakat kekinian. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan yang sudah kami sarankan yang pertama, melakukan promosi melalui kolaborasi dengan tokoh pendidikan untuk menciptakan konten-konten menarik di media sosial sehingga nantinya dapat menarik perhatian dan minat masyarakat. Kedua, menyediakan fasilitas robot asisten berbasis kecerdasan buatan untuk membantu tur para pengunjung, memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan juga informatif. Ketiga, menyelenggarakan event seperti escape room untuk memberikan pengalaman imersif yang mendalam kepada para pengunjung. Terakhir atau yang keempat, mengadakan pertunjukan teater bulanan sebagai hiburan rutin yang dapat meningkatkan daya tarik dan frekuensi kunjungan. Nah, dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang sudah kami sarankan, kami berharap nantinya dapat meningkatkan daya tarik dan interaksi para pengunjung ke Museum Sumpah Pemuda, sehingga nantinya menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan edukatif, serta memperkuat citra sebagai destinasi yang inovatif dan berorientasi pada perkembangan teknologi. Sekian dari kami, kelompok A dari tim SMA Negeri 79 Jakarta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.